Pelatih Nova Arianto mengantungi sekitar 20 pemain diaspora baru untuk memperkuat timnas Indonesia U20. Nova menjelaskan bahwa dia dan tim pelatih sedang mempelajari kualitas dari para pemain tersebut. Nova bersama para asistennya akan mempelajari permainan para pemain tersebut sebelum memanggil mereka ke pemusatan latihan untuk dilihat langsung kualitasnya. Sebelumnya, Nova Arianto juga menggelar seleksi awal timnas Indonesia U20 yang digelar di lapangan Garuda Yaksa Football Academy, Kabupaten Bekasi, pada 2–10 Desember 2025. Cukup banyak ya, ada sekitar 15 atau 20 pemain. Tetapi kita masih akan lihat secara video, secara bagaimana background mereka, kata Nova Arianto. Nova menjelaskan bahwa para pemain tersebut, beberapa di antaranya ditemukan oleh Kepala Pemandu Bakat PSSI, Simon Tahamata. Sebagai pelatih baru timnas Indonesia U20, Nova akui belum mempunyai banyak data pemain, terutama diaspora. Beberapa nama yang masuk memang ada yang dari Coach Simon Tahamata, ujar Nova. Nova mengatakan dirinya juga dibantu oleh Direktur Teknik PSSI, Alexander Zwiers, dalam mencari para pemain diaspora untuk timnas Indonesia U20. Data dari Simon dan Alex ini jadi pegangan Nova Arianto sebelum memutuskan nama-nama yang akan diberi kesempatan mengikuti pemusatan latihan. Shin Taeyong mengaku ada beberapa pemain timnas Indonesia curhat kepadanya usai gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka pun yakin skuad Garuda bisa lolos andai masih bersama pria asal Korea Selatan tersebut. Timnas Indonesia kandas di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Merah Putih bahkan 2 kali menelan kekalahan dari Timnas Arab Saudi 2-3 dan Timnas Irak 0-1 pada fase tersebut. Shin mengakui kegagalan itu memang cukup menyedihkan untuk para pemain Timnas Indonesia. Pasalnya, selangkah lagi, mereka bisa dapat ambil bagian dalam Piala Dunia 2026. Saking sedihnya, ada beberapa pemain yang mengirimkan pesan khusus kepada sang mantan pelatih. Namun, Shin ogah menyebut siapa saja yang mengontaknya itu. Ada beberapa pemain yang mengirim pesan ke saya tak bisa sebut namanya, kata Shin. Pria berusia 55 tahun itu mengatakan, para pemain sebenarnya sangat optimis timnas Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Namun hasil akhir tidak sesuai harapan. Menariknya, pemain-pemain yang curhat itu yakin hasil berbeda akan didapat jika masih bersama dengan Shin di timnas Indonesia. Sayangnya, mimpi besar itu kandas di bawah asuhan Patrick Kluivert. Imbas kegagalan itu, PSSI sepakan berpisah dengan Kluivert. Sampai saat ini, kursi pelatih timnas Indonesia masih kosong. Shin sendiri dipecat pada 6 Januari 2025. PSSI menggantinya dengan Kluivert, yang kemudian hanya berusia 10 bulan saja di timnas Indonesia. Isu Giovanni van Bronckhorst terhadap kemungkinan menangani timnas Indonesia kembali mencuat. Media Belanda membenarkan sang pelatih masuk dalam kandidat, tapi sampai saat ini belum ada komunikasi lebih lanjut yang dilakukan PSSI. Giovanni van Bronckhorst disebutkan bakal jadi pelatih timnas Indonesia. Juru taktik asal Belanda yang kini menjadi asisten pelatih Liverpool itu masuk dalam radar PSSI sebagai nahkoda anyar Garuda. Hanya saja, isu Giovanni van Bronckhorst tak ada perkembangan berarti sejak rumornya muncul pertama kali pada pekan lalu. Malah laporan terbaru menyebutkan kemungkinan itu kecil karena sampai kini belum ada kontak yang terjalin. Disebutkan bahwa sumber-sumber yang dekat dengan Van Bronckhorst mengatakan belum ada kontak apapun antara tangan kanan slot itu dan Federasi Sepak Bola Indonesia, tulis Football Primer. Selain itu, dari Giovanni van Bronckhorst sendiri juga masih belum diketahui apakah dia akan mempertimbangkan untuk jadi pelatih timnas Indonesia. Sebab sampai saat ini, statusnya masih sebagai tangan kanan slot di Liverpool. Dikaitkannya Giovanni van Bronckhorst menambah bursa pelatih timnas Indonesia. Sebelumnya sudah ada nama yang dikaitkan dengan skuad Garuda. Isu itu semakin kuat karena Wakil Ketua Umum 1 PSSI Zainuddin Amali sempat membocorkan kisi-kisi bahwa salah satu calon pelatih timnas Indonesia ada yang dari Belanda. Kapten Timnas U22 Indonesia Ivar Jenner meminta maaf karena gagal lolos ke semifinal SEA Games 2025. Ivar sempat jadi harapan untuk membuat lini tengah timnas bisa kokoh untuk menghadapi turnamen ini. Namun, kekalahan dari Filipina menjadi hasil yang mengantarkan Garuda Muda menuju kegagalan. Selanjutnya, lolos lewat jalur runner-up terbaik tidak bisa dimanfaatkan karena hanya bisa mengalahkan Myanmar dengan skor akhir 3-1.
Ini menjadi sebuah prestasi yang kurang menurun karena pada edisi sebelumnya mereka sukses mendapatkan medali emas. Ivar Jenner menjelaskan bahwa semua pemain sudah berjuang maksimal untuk bisa mendapatkan prestasi terbaik. Mereka tentu tidak ingin gugur di fase grup dan sudah mencoba segala cara di lapangan. Tentunya hasil ini jauh dari ekspektasi dan dia memberikan apresiasi karena sudah bisa bermain di SEA Games. Pemain asal FC Utrecht ini siap bertanggung jawab karena performa Garuda Muda yang kurang maksimal. Dia menyadari bahwa ada ekspektasi tinggi untuk bisa mendapatkan medali emas. Menurutnya, semua pemain sudah mempersiapkan diri dan mencoba memberikan kontribusi maksimal. Pada saat yang sama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Sebagai kapten, saya merasa bertanggung jawab atas kegagalan kami untuk lolos ke babak berikutnya, terangnya. Ivar juga memberikan apresiasi kepada semua supporter yang sudah memberikan dukungan. Ini jadi kesempatan untuk mendapatkan banyak pengalaman meski hasilnya kurang maksimal. Kegagalan timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025 Thailand tak hanya meninggalkan kekecewaan, tetapi juga membuka sorotan tajam terhadap pelatih Indra Shafly. Dengan segala fasilitas dan dukungan penuh dari PSSI, hasil yang diraih Garuda Muda justru jauh dari harapan. Timnas U22 tersingkir lebih awal di fase grup cabang sepak bola putra SEA Games 2025. Ivar Jenner dan kawan-kawan menelan kekalahan 0-1 dari Filipina pada laga krusial, lalu menang 3-1 atas Myanmar. Dua hasil tersebut tak cukup membawa Indonesia lolos sebagai runner-up terbaik dari 3 grup yang ada. Sorotan publik pun menarah ke Indra Shafly sebagai sosok yang paling bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Terlebih, PSSI telah memberikan keistimewaan luar biasa demi menopang persiapan timnas U22. Tak hanya itu, PSSI bahkan memilih melewatkan FIFA Matchday November demi memaksimalkan persiapan SEA Games. Konsekuensinya, timnas senior kehilangan kesempatan menambah poin FIFA, sementara timnas U22 juga gagal memetik kemenangan dalam 2 laga uji coba melawan Mali. Kompetisi Super League pun harus diliburkan selama 3 pekan agar klub-klub melepas pemainnya ke timnas. Pengorbanan belum berhenti di situ. PSSI memanggil 3 pemain abroad, yakni Ivar Jenner, Diam Marks, dan Mauro Ziglestra, untuk tampil di turnamen yang berada di luar kalender FIFA. Ketiganya harus meninggalkan klub demi ambisi prestasi di level Asia Tenggara. Namun semua dukungan tersebut tak sebanding dengan performa di lapangan. Permainan Garuda Muda dinilai di bawah standar dan gagal menunjukkan kualitas sebagai juara bertahan. Kegagalan di SEA Games 2025 menambah catatan buruk Indra Shafly sepanjang tahun ini. Bek timnas Indonesia Jay Itzes yang kini dilaporkan tengah diminati AC Milan disebut bisa pindah ke San Siro pada bursa transfer Januari mendatang. Jay Itzes terus menunjukkan konsistensi di Liga Italia Serie A. Setelah pada musim lagi tampil mengesankan dengan Venezia, pada musim ini giliran Itzes yang berkembang dengan Sassuolo. Dengan penampilan yang konstan tersebut, Jay Itzes kembali menarik minat klub-klub besar Italia. Yang terbaru adalah AC Milan yang membidik pemain kelahiran Belanda itu. Kabar ketertarikan Rossoneri kepada Jay Itzes disampaikan jurnalis Sky Sport Italia, Luca Cicalilli. Menurut Cicalilli, Milan mengincar Itzes tetapi belum ada kontak dengan Sassuolo. Sementara Sassuolo News memberitakan, Jay Itzes berpeluang pindah ke AC Milan pada bursa transfer Januari nanti. Namun Jay Itzes tidak sendiri sebagai incaran Milan. Sejumlah nama kondang bisa jadi pesaing pemain 25 tahun ini guna mendapatkan tempat di tim asuhan Massimiliano Allegri tersebut. Bek timnas Indonesia Jay Itzes bermain penuh ketika Sassuolo menahan imbang AC Milan dengan skor 2-2 pada pekan ke-15 Liga Italia di Stadion San Siro, Milan, Minggu waktu setempat. Pada pertandingan ini, Jay Itzes berposisi sebagai bek tengah dan berhasil melakukan 5 sapuan serta 3 cegatan. Demikian catatan Serie A. Selain itu, pemain berusia 25 tahun tersebut mencetak 95% akurasi umpan dan melakukan 53 sentuhan, serta sempat melepaskan 1 tembakan yang masih dapat diblok lini pertahanan AC Milan. Hasil ini membuat Sassuolo tetap berada di posisi ke-9 klasemen sementara Liga Italia dengan 21 poin dari 15 laga. Sedangkan AC Milan masih di posisi pertama dengan 32 poin. Jay Itzes tampil cukup solid meski gawang timnya harus jebol 2 kali oleh brace Davide Bartesaghi. Selama 90 menit di atas lapangan, pria yang akrab disapa Bang Jay mencatat 53 sentuhan bola.